Ini akan menjadi yang terakhir kali Mandala angkat bicara tentang masalah ini. Jika ada anggota media yang membuat rumor palsu lagi, maka saya minta maaf, Mandala tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah berbicara, Lukas berbalik, berjalan kembali ke Mandala dan kembali ke kantornya dengan semangat tinggi. Wartawan yang tersisa dengan cepat mengemasi peralatan mereka. Mereka punya banyak hal untuk ditulis kali ini. Jadi ternyata ahli waris telah membalik seluruh cerita. Berita dengan cepat menyebar secara online tentang kesalahpahaman Helen. Ketika aku memikirkannya, aku merasa sedikit malu atas nama ahli waris yang kaya. Dia benar-benar mengira Kenzie serius ingin menikahinya. Helen telah membawa narsismenya ke tingkat yang lebih tinggi. Apa kalian tidak menyadarinya? Untuk seseorang berperut hitam seperti Kenzie, hanya seseorang dengan EQ setinggi Alexa yang bisa menandinginya. Pewaris dengan otak seperti babi bahkan tidak sebanding dengan waktu Kenzie. Itu sebabnya Lukas melangkah keluar untuk mengklarifikasi atas namanya. Salah. Bahkan Lukas tidak bisa diganggu. Hais, tamparan wajah yang memuaskan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia punya uang? Dia salah. Alexa juga memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Dia tidak pernah bergantung pada mereka. Semua berbagai sumber berita membuat Helen terdengar sangat tidak tahu malu. Cara dia membalik situasi sangat memalukan, bahkan ayah Helen merasa jijik. Meskipun dia jarang marah pada Helen, kali ini, dia telah melemparkan dirinya ke dalam kekacauan tanpa menyalahkan siapapun. Dia melihat semuanya dengan jelas. Apakah kamu merasa malu sama sekali? Ayah Helen bertanya dengan tangan terlipat di belakang punggungnya di ruang belajar. Wajah Helen memerah saat dia menghindari kontak mata. Bahkan jika kamu tidak malu, jiwaku yang lama benar-benar malu olehmu. Bukankah itu bagus? Sekarang, kemanapun aku pergi, aku harus memasang tampang aneh. Ini adalah hasil dari lelucon bodohmu. Bahkan, klien telah membatalkan kontrak karena mereka kehilangan kepercayaan pada kita. Apa yang ingin kamu capai dari semua ini? Mengapa kamu memprovokasi Mandala? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan keluarga Geraldine? Alexa jelas memiliki 4 saudara kandung, namun kakek Arifin hanya mencintainya. Dengan hati yang penuh perhitungan seperti itu, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Ayah Helen sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar. Untuk bulan depan, kamu tidak diizinkan keluar dari rumah keluarga. Tetap di sini dan renungkan tindakanmu. Tidak ada tapi. Pertemuan sosialita itu bisa dilakukan tanpa kehadiranmu. Setelah berbicara, ayah Helen melambaikan tangannya pada Helen, pergi dan istirahatlah. Setelah mendengar bahwa kontrak telah dibatalkan karena dia, Helen akhirnya menyadari keseriusan situasinya. Tinggal di rumah selama 1 bulan bukanlah apa-apa. Dengan penghinaan yang dia terima, bahkan setengah tahun sudah cukup. Dia terlalu malu. Dia awalnya mengira Kenzie tidak akan bisa menjelaskan situasinya, karena apa yang dia katakan adalah kebenaran. Siap sangka untuk seseorang yang ada di industri hiburan dan merupakan penguasanya, bagaimana dia bisa disebut raja hiburan jika dia tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini? Benar-benar lelucon yang lengkap dan tak terbantahkan. Alexa awalnya melakukan pemotretan untuk menghadiri Stupid, tetapi karena di luar hujan, dia akhirnya terjebak di hotel. Adira melihat laporan tentang tanggapan Lukas dan tertawa gembira saat dia duduk di tempat tidur. Alexa meletakkan naskah di tangannya dan menatap Adira sambil menggelengkan kepalanya. Apakah ini benar-benar lucu? Tidakkah menurutmu itu lucu sama sekali? Adira berdiri dan meletakkan 1 tangan di pinggulnya. Tidak heran bos tidak mau repot berurusan dengannya. Bahkan Lukas tampak ceroboh terhadap insiden itu. Mereka berdua luar biasa, jawab Alexa lugas. Jadi,
Bukankah menarik bekerja di humas? Setiap kali mereka membalikkan keadaan, kebahagiaan dan kepuasan yang mereka rasakan pasti sangat luar biasa. Alexa mengangkat kepalanya dan menatap Adira. Dia persis seperti yang diharapkan Kenzi, pecinta kegembiraan dan tantangan. Kalau begitu, setelah Natalie kembali, kamu bisa secara resmi bergabung dengan Departemen Humas. Kamu bisa menjadi murid Lukas. Aku yakin kamu akan melampaui dia suatu hari nanti. Mata Adira dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan, sama sekali tidak menahan emosinya. Oke, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah berbicara, Adira terus menelusuri diskusi online. Tapi, perlahan, ekspresinya berubah. Alexa, karena Helen, beberapa orang mulai melihat latar belakang keluargamu. Dengan menyebutkan keluarganya, senyum Alexa menghilang. Adira menyadari bahwa ini adalah kelemahan Alexa. Dia dengan cepat mencoba mengubah topik, tetapi Alexa tiba-tiba berkata, "Berikan ponselku. Saya pikir kamu harus menyerahkan hal-hal seperti ini kepada bos. Berikan padaku." Adira dengan ragu menyerahkan telepon ke Alexa. Begitu dia memegang telepon, Alexa mulai menelusuri diskusi. Netizen tidak hanya mengetahui bahwa dia dilahirkan di kerajaan parfum dan memiliki identitas yang mengesankan. Mereka juga menemukan foto keluarga Geraldine, kali ini, bahkan kakeknya pun terlibat. Kenyataannya, Alexa tidak pernah menyembunyikan identitasnya dari publik, hanya saja, tidak ada yang pernah mengungkitnya. Kali ini, karena Helen, netizen ingin membuktikan bahwa status Alexa tidak kalah dengan Helen, jadi mereka memposting foto keluarga Geraldine sebagai bukti. Aku tahu kamu tidak suka terhubung dengan keluarga Geraldine. Tapi, kali ini, keluarga Geraldine pasti akan terlibat. Ini tidak seperti saya dapat menentukan kondisi di mana saya dilahirkan. Saya pasti telah mengalami pasang surut di industri hiburan, tapi saya selalu bergantung pada diri sendiri untuk menghasilkan uang. Hati nurani saya jelas, jadi tidak ada yang saya harus dikhawatirkan. Alexa mengembalikan ponselnya, tetapi ekspresinya sudah menjadi gelap lebih dari sekadar beberapa warna. Adira menghela nafas tanpa daya. Pada kenyataannya, dia merasa keluarga Hermawan seharusnya lebih atau kurang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Karena, jika bukan karena Justin, Alexa tidak akan diusir oleh kakeknya. Alexa, jangan marah. Alexa memandang Adira dan memaksakan senyum. Namun, malam itu, Alexa menerima telepon dari Arsi. Suaranya mengguncang amarah. Bukankah cukup mempermalukan keluarga dermawan? Apakah kamu ingin menyeret seluruh keluarga Geraldine ke dalam gosip kotor bersamamu? Hanya karena kamu lahir di luar nikah dan ingin hidup rendahan, itu masalahmu yang harus dihadapi, jangan mempermalukan seluruh keluarga. Keluarga Geraldine hanya ingin tampil di majalah keuangan, bukan di berita utama hiburan. Alexa tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia membiarkan Arsi mengeluh. Setelah hening sejenak, dia akhirnya bertanya, "Apakah kamu sudah selesai berbicara? Apakah kamu percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk membuatmu tetap di atas berita utama hiburan selama sebulan penuh? Aku tahu bagaimana menangani masalah ini. Keluarga Geraldine tidak perlu terlibat. Apakah saya hidup dalam kemuliaan atau menderita kejatuhan? Itu adalah masalah saya yang harus saya tangani. Saya tidak pernah mempertimbangkan berbagi hidup saya dengan keluarga Geraldine. Arsi, jangan pernah menelepon telepon saya lagi, ini sangat menjengkelkan. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali?" Sebelum Arsi dapat menjawab, Alexa sudah menutup telepon. Saat dia meletakkan telepon, matanya tampak jelas kesal. Bukan pilihannya untuk dilahirkan dalam keluarga Geraldine. Apakah tidak cukup bahwa dia telah menyiksa dirinya secara mental selama bertahun-tahun?
Seberapa jauh keluarga Tang ingin mendorongnya? Aku baik-baik saja. Alexa memandang Adira dan menunjukkan senyum yang menghibur. Hujan di luar semakin menurunkan mood Alexa. Tapi, begitu dia memikirkan Kenzi, emosinya menjadi stabil. Bahkan, dia merasakan kehangatan menyapu tubuhnya. Sekali waktu, untuk bersembunyi dari keluarga Geraldine dan untuk menjaga Justin, dia rela melepaskan karir yang sangat dia cintai. Saat itu, dia senang bergerak di belakang layar dan menjadi istri yang suportif dan ibu yang penyayang. Tapi sekarang, dia merasa, hanya berdiri di posisi yang paling mempesona, apakah dia akan menyamai keagungan Kenzi? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.